هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن وتفضل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد حضرة المكرمون حبائب الفضلاء وأساتذة الأجلة وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة رحمكم الله. Yang saya hormati segenap para habaib, terkhusus Habib Ahmadil bin Syihab dan juga para alim ulama, terkhusus Ustadz kita Ustadz Nur Jali. Beliau selalu aktif di setiap kegiatan keagamaan, khususnya pada malam hari ini bisa berhadir bersama-sama dengan kita semuanya. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan juga para asatid yang lainnya, barang tentunya banyak di sini yang hadir. Mudah-mudahan kita doakan para asatid yang hadir khususnya maupun yang belum bisa hadir karena banyak kegiatan, maka kita memohon kepada Allah beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, terlebih yang saya apresiasi dan saya banggakan Bapak Muhammad Nawir selaku Ketua IP KKMM Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Beliau begitu antusias untuk mengajak anggotanya untuk dapat menghadiri di setiap ada kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan keagamaan. Ini salah satu pemimpin yang patut kita apresiasi. Kalau seperti beliau ini bisa memimpin anak-anak muda yang bisa beliau bawa dan beliau arahkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya, maka insya Allah Indonesia ini akan kembali menjadi sejahtera. Makanya kita doakan nih Bapak Muhammad Nawir selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pabrik gula yang ada dalam dirinya mudah-mudahan jadi bangkrut. Ya. Kalau pabrik gula yang dimiliki oleh orang-orang di luar sana bagus, tapi kalau ada pabrik gula pada diri kita ini perlu dibangkrutkan gitu. Ya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Begitu juga di sini ada Bapak Mustamid, berikut tokoh-tokoh lainnya, serta yang kita banggakan, kita muliakan sahibul bait, sahibul barnamij, sahibul haflan mubarakah, Ayahanda Bapak Haji Hasan Al-Basri. Semoga beliau panjang umur, semoga beliau sehat walafiat, semoga proyeknya jalan terus, keuangannya jalan terus, bisnisnya cair terus, kemudian rumah tangganya sejahtera terus, anak, putra putri serta cucu beliau semoga menjadi soleh-solehah, dan semua yang dikorbankan oleh beliau pada
malam hari ini untuk mengagungkan Nabi Muhammad, semoga diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Dan seluruh yang hadir, para tetamu undangan yang cukup banyak ini, subhanallah, begitu antusiasnya antum semuanya menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, yang barang tentunya tidak gratis, ya, pasti dicatat oleh Allah. Kemudian setiap diri kita akan mendapatkan balasannya dari Allah. Kita tidak tahu balasannya itu apa. Mungkin yang ada masalah tiba-tiba bisa terselesaikan masalahnya dengan baik. Itu juga balasan dari Allah di dunia. Yang mungkin semasa di dunianya mau menikah tapi tidak juga terrealisasikan, tiba-tiba Allah berikan jalan keluar, bisalah menikah dengan lancar. Ini juga balasan dari Allah. Yang tidak ada kemudahan untuk beribadah, tiba-tiba jadi ada berkeinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi istiqomah nantinya. Ini juga balasan dari Allah. Jadi balasannya itu banyak macam-macam. Itu di dunia. Ya, di akhirat itu pasti lagi yang barang tentunya jauh lebih spesial daripada yang di dunia didapatkan. Ya, karena walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal untuk kita semuanya. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan balasan dari Allah berupa kebaikan dunia dan berupa kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itulah kita bisa menghidupkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi yang bisa terrealisasikan dengan adanya Maulid? Makanya apabila ada orang yang tidak senang dengan peringatan Maulid, berarti dia orang itu tidak senang dengan sunnah Nabi. Salah satu kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari minat tabi'in, beliau ini tergolong tabi'in, bahkan dinyatakan kibar tabi'in, salah satu pembesarnya tabi'in, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya, kata beliau, min alamatil muhibbi lillah, di antara seseorang itu bertanda cinta kepada Allah, hubbul Qur'an, maka dia mencintai Al-Quran. Ya, kalau sudah dia cinta dengan Allah, maka tercermin pada dirinya cinta dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia cinta untuk menyimak Al-Quran. Ya, kalau tidak bisa juga menyimak karena kesibukan, dia cinta dengan Al-Quran dengan memuliakannya Al-Quran itu, atau mencintai orang yang mencintai Al-Quran. Subhanallah. Wa min alamatil muhib, ya, dan di antara tanda cinta kepada Al-Quran, ya, hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, mencintai Nabi Muhammad. Itu apa namanya, susunannya seperti itu. Cinta kepada Allah pasti cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran pasti cinta dengan Nabi Muhammad. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa min alamatil muhib li Rasulillah atau lin Nabi hubbus sunnatihi. Dan di antara tanda cinta orang itu kepada Nabi Muhammad, maka dia orang pasti cerminnya itu mencintai
sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, pasti akan nampak sunnah Nabi Muhammad di situ. Di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama silaturahmi. Silaturahmi. Coba bayangkan kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi, kapan kita bisa berkumpul dengan tokoh-tokoh kita, ustadz-ustadz kita, da'i-da'i muda kita. Ini yang tampil di bagian depan ini kan da'i-da'i muda kita ini. Da'i-da'i yang masih berenergi, yang masih semangat, yang mereka itu sangat sibuk sekali, masih bisa menyempatkan hadir ke kediamannya ayahanda kita Bapak Haji Hasanul Basri. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan mereka, bisa bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh, dengan ketua-ketua kepemudaan, ketua IPKKMM dan lain sebagainya, jenis-jenis ketua hadir di sini. Ya, cuman saya tahunya Muhammad Nawir saja. Padahal mungkin sekian banyaknya orang yang hadir, begitu juga berbagai macam background mereka itu mempunyai kegiatan dan profesional masing-masing sesuai dengan profesinya. Masya Allah. Bisa berkumpul di satu wadah, satu niat, satu gesed, yaitu ta'zim wa takrim kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya apapun yang dilakukan di sini, ada yang tidur, ada yang merokok, ada yang cerita, ada yang makan, ada yang main HP. Tidak jadi masalah. Silahkan, yang penting semasa ada di tempat ini semuanya akan tergolong baik. Semuanya akan tergolong baik. Tidak dimilah-milih, tidak. Allah menjadikan kita semuanya baik. Karena apa? Karena tujuan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad. Ini yang dipandang oleh Allah. Kalau sudah tujuannya memuliakan Nabi Muhammad, berarti dasarnya cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah orang itu cinta kepada Nabi Muhammad, Allah tidak bakal memandang latar belakang kita, apapun latar belakang kita ini. Ya, mungkin kalau dibuka latar belakang kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya, malu kita. Melihat diri saya sendiri juga saya malu. Saya diundang ke sini, aduh udah mau saya malu, saya kelihatan orang. Tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di satu tempat, tujuan kita sama, niat kita sama, demi untuk ta'zim wa takrim kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu latar belakang kita yang menjadi kesehari-harian kita, tidak dipandang oleh Allah. Yang dipandang cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad memandang latar belakang, kenapa orang-orang terdahulu, ini orang yang tidak beretika, datang kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah Nabi Muhammad berkhutbah, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat? Kan secara logika ini tidak berakhlak, tidak beretika. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kok anda bisa-bisanya bertanya seperti itu? Memang apa yang sudah anda persiapkan untuk hari tersebut? Tidak ada persiapannya Muhammad. Hanya persiapan saja, hanya persiapan saya itu cinta kepada Allah dan cinta kepada panjenengan. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti bersama saya. Selesai. Mendapatkan jawaban yang sangat singkat padat. Anta bersama saya, anta ma'aman ahbabta. Kau cinta kepada saya? Dah, sudah. Di dunia anda selamat, di akhirat nanti bersama saya. Masya Allah, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah ada modalnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tandanya kita bisa menghidupkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi, Beb? Silaturahmi. Allah Akbar. Emang ada lagi yang lainnya? Ada. Sodakoh. Pak Haji Hasanul Basri ini sodakohnya banyak. Coba saya bayangkan berapa juta yang dikeluarkan untuk peringatan Maulid pada malam hari ini.
Nanti yang hadir ini dikasih amplop satu-satu. Masya Allah, sudah disediakan itu amplopnya, entah kosong entah ada isinya. Belum lagi nanti dikasih makan gratis. Dikasih makan gratis, sampean makan sekenyang-kenyangnya, tidak dikasih nota sama beliau. Kalau sampean ya minta supaya Bapak Haji Hasanul Basri mengerjakan jalan sampean, pasti sampean akan dikasih nota, isi itu notanya, saya sudah mengerjakan jalannya, sekian, bayar. Ya, tapi makan pada malam hari ini sekenyang-kenyangnya. Sudah tidak muat lagi perut saya, Beb. Bawa moleh. Bawa pulang. Beb, ini ada tempatnya, Beb. Sama tempat-tempatnya saya gratiskan. Masya Allah. Nggak mungkin ya bawa tempatnya aja ya, bawa ininya, buahnya saja, tempatnya jangan ya. Nggak, tempatnya sama isi-isinya silakan sampean go. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ini sodako, ini sodako. Ya. Orang yang sodako, apalagi untuk peringatan Nabi Muhammad, jangankan sampai berjuta-juta, 1 dirham kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dirham wahid, dirhamun, ya, digunakan untuk apa? Untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirhamun yunfiqu liqiraati maulidin Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 1 dirham diinfakkan untuk peringatan Nabi Muhammad SAW, peringatan hari kelahirannya, digunakan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, untuk ta'zim, untuk takrim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu rafiqan fil jannah. Maka orang yang telah berinfak 1 dirham tadi itu, jaminannya bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surga. 1 dirham. Mungkin sekarang anggaplah 10.000, beliau 10 juta, 10 juta bah. Bukan 10.000, tapi 10 juta beliau sodakokan. Bisa lebih. Anggi ya banggi? Bisa lebih. Ini ustadz-ustadznya banyak kali 1 juta, 1 juta. Ini ada 10 ustadznya di sini, udah 10 juta. Muhammad Nawir 2 juta. Masya Allah. Ini Ustadz Nurjadi 2 juta. Saya 10 juta sendiri. Berapa itu? Aduh, sedikit aja itu, Beb, tai gigi saya itu, Beb. Tai gigi. Orang sekali proyek selesai, Beb. Saya itu kalau ngasih kepala dinas itu, Beb, 50 juta. Kalau untuk acara maulid 20 juta itu kecil, Beb. Kecil. Ini sodako ada nilainya. Ya, kalau ya yang untuk umumnya saja sodako, bukan untuk peringatan Nabi ya, bukan untuk maulidnya Nabi, bukan untuk ta'zim kepada Nabi. Sedekah umum biasa saja kita memberi di jalan situ, mendapatkan 10 nilai kebajikan. Ya. Kemudian itu neraka jahanam apabila ada salah satu umat Nabi Muhammad sedekah, dia sujud kepada Allah, syukran lillah, bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih sudah lepas daripada ancaman saya, satu daripada umat Nabi Muhammad. Iya, kenapa lepas? Iya, karena sedekah tadi itu berarti sudah lepas daripada ancaman api neraka, dinantikan oleh surga. Masya Allah. Apalagi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Malik Mudhaffar itu kalau peringatan Maulid Nabi, waduh, tidak sedikit pengorbanan beliau keluarkan. 1000 ekor unta beliau sembelih, 1000 ekor sapi beliau sembelih, 3000 ekor kambing beliau sembelih. Untuk apa? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Tidak takut miskin. Bahkan seluruh jajarannya, instansi pemerintah
perintahkan, dihimbaukan oleh beliau untuk masing-masing di lembaganya mengadakan peringatan Maulid Nabi. Karena di balik itu pasti ada balasan dari Allah, ada kesenangan menanti, ada kebahagiaan menanti, ada keterbukaan menanti. Tidak sedikit orang selepas melaksanakan Maulid Nabi itu, dia akan merasakan, aduh, enak betul nih usaha saya ini, proyek lancar. Biasanya selalu ada yang nyekat-nyekat begitu, sekarang bablas anginnya. Masya Allah, berkat Maulid Nabi besar Muhammad. Ini biasanya saya kalau nagih hutang susah betul, ini nggak ditagih saya, dia ngantarkan sendiri ke rumah. Masya Allah, mudah-mudahan nanti begitu dengan Pak Haji Hasan Basri. Amin ya Rabbal. Banyak orang yang bayar hutang dengan panjenengan. Tapi jangan lupa dengan saya. Masya Allah. Ini sodakoh. Orang yang selalu sodakoh, apalagi di jalan Allah, untuk semata-mata mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibalas 6 macam hal berupa balasan dari Allah, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Masya Allah. Di dunianya maka akan ditambah oleh Allah rizkinya. Ya, rizkinya ditambah. Rizki ini umum. Ya, rizki ini umum. Sehat itu rizki, anak rizki, ya, harta rizki juga. Ya, kemudian apalagi itu? Pekerjaan rizki juga umum. Jadi semuanya akan naik nanti levelnya. Subhanallah. Kemudian akan ditambah juga hartanya. Nah ini kalau harta cuma satu aja, fokus kepada harta. Tapi kalau rizki umum. Jadi setelah diberikannya umum, diberikan juga yang khusus. Wa ta'murud diyar, kemudian rumahnya menjadi hangat, ramai. Ya, bukan hanya orang betah tinggal di rumah itu, kucing-kucing pun ikut betah di rumah itu karena selalu mendapatkan tulang. Tapi kalau orang pelit itu, waduh, ya, kucing-kucing nggak betah di rumah. Kenapa? Itu majikan saya itu makannya enak-enak, tapi dengan saya ini jangankan dagingnya, tulangnya saja nggak sampai. Kenapa? Kalau dia makan, ya bukan dagingnya saja dimakan, sampai tulang-tulangnya ditelan juga sama dia. Saking pelitnya itu. Iya, nggak betah, kucing nggak betah, anjing nggak betah, sampai semut-semut nggak ada semut. Kata semut, sepi, pasaran sepi di sini. Aduh, ya sebiji nasi tidak ada. Allahu Akbar. Tapi kalau orang itu dermawan, suka berbuat sosial, di rumahnya itu rame, orang seneng ke rumahnya. Di mana ini acara? Oh, di tempatnya Haji Hasanul Basri. Wah, enak itu. Orangnya baik, orangnya dermawan, pasti makanannya enak-enak. Nggak apa-apa, sekalipun fokusnya ke makanan, orang itu seneng datang ke sini. Ya. Tapi kalau orang itu pelit, kemana? Si Fulan, aduh, malas. Paling juga ujung-ujungnya terima kasih katanya. Cuman itu saja. La ilaha illallah. Jadi beliau ini luar biasa. Ya. Kemudian di akhiratnya ada 3 nih. 3 lagi di akhirat. Sedekah tadi itu bisa tasturul aurah, bisa menutupi aib kita. Kita ini aibnya banyak, kesalahannya banyak. Aduh, kalau sampai dibuka oleh Allah, malu kita ini. Tapi karena sedekah tadi itu, begitu dibuka, yang lain-lainnya tidak terlihat. Yang kelihatannya waktu pas kita bagi-bagi itu. Pas lagi bagi-bagi makanan, bagi-bagi duit, bagi-bagi ini, waduh, pas lagi acara seperti itu yang ditampakkan oleh Allah. Karena sedekah tadi itu akan menutupi aibnya kita nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Kemudian yang kedua, tasturu minan nar, akan menjadi perisai daripada api neraka, enggak tembus ke neraka. Kata neraka, maaf Pak Haji Hasan Basri, sampean ini salah alamat. Ini bukan tempat sampean. Sampean jangan ke sini, jalannya ke sana. Perboden ke sini. Oh iya, jadi ada perisai, ada benteng antara kita dengan neraka. Tidak ada jalan tembus ke sana, tertutup. Ya, yang tembus kemana? Ke sorga. Subhanallah, saudara.
Iya, kemudian dhillan fawqa ra'sih, pada di mahsyar nanti, iya, sedekah kita ini akan menaungi kita. Orang semuanya menjerit, panas, panas, panas. Tapi orang yang selalu sedekah, dia akan selalu senyum. Kata Pak Haji Hasan Basri, aku tidak merasakan panas. Nawir gimana? Sama. Pak Mustami, wah aku bukan panas lagi, sejuk betul aku ini. Masya Allah, masing-masing ya merasakan enak. Coba lihat katanya yang lain, waduh gelisah, panik, kepanasan, sampai matahari itu cuma 1 mil di atas kepala kita, bukan 1 jengkal, 1 mil di atas kepala kita. Gimana enggak panas? Coba bayangkan. Ya. Waduh, orang panik. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Masing-masing sendiri-sendiri, tidak peduli siapa-siapa. Tapi bagi orang yang sedekah, santai, happy dia di sana. Ini Pak Haji Hasan Basri, insya Allah tergolong orang yang demikian. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini barokahnya maulid. Bisa sedekah di situ, bisa silaturahmi di situ, bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau tidak ada peringatan seperti ini, kapan kita solawat kepada Nabi? Orang sehari-harinya didengar cuma dangdut saja, di rumah dangdutan, nyetel TV yang dilihat ditonton dangdutan juga, di mobil tambahnya lagi dangdutan juga, di pekerjaan dangdutan. Kapan solawatannya? Betul apa betul? Kan enak. Oh Pak Habib, saya itu kalau lagi nunggu mobil saya diisi dengan batu kerikil itu, kalau ada orang yang mesen sama saya dengar solawatan. Mana ada? Yang ada sambil ngopi, aduh sambil denger dangdut. Enak sambil ngopi, sambil denger dangdut. Nah, sudah, ayo tarik. Di mobil diputar lagi, dilanjutkan lagi. Dangdutan lagi. Nah, kalau di sini kan nggak ada dangdutan di sini. Semuanya solawatan isinya. Masya Allah. 1 kali solawat mendapatkan 10 hasanat. Apa ruginya kita memperingati maulid Nabi? Tidak ada ruginya. Yang ada itu untungnya betul. Pulang kita dapat pahala, pulang tidak bawa dosa, pulang membawa kebaikan, pulang membawa nasi gratis. Nasi gratis. Ini kalau beli ini berapa ini? Coba bayangkan, kalau beli ini berapa ini? Mana ini? Nanti nih Pak Nawir bawa semuanya nih, semuanya gratis tuh. Masya Allah. Coba bayangkan barokahnya maulid ini ya, luar biasa. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saya Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, siapa yang memperingati maulidnya Nabi dengan membaca maulid saya, maulid Habsyi, ya, maka saya katakan di sini, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu Rasulullah SAW datang kemudian memberikan tanda dia dan orang tuanya untuk nanti di yaumil qiyamah. Ditandai yang hadir di sini. Nawir bin siapa? Bukan nawirnya saja, tapi orang tuanya yang tidak tahu menau mendapatkan juga. Nanti di akhirat dipanggil Nawir bin siapa nama Abah Sember? Mut'ah. 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 Mut'ah itu kawin kontrak. Iya, enak kawin kontrak itu. Masa mut'ah itu kawin kontrak. Tidak boleh kawin kontrak, itu haram. Kalau boleh, saya yang pertama. Enak betul kawin kontrak, seminggu ya kita kontrak selesai, ganti lagi yang lain, ya kan? Nah, boleh kawin kontrak. Iya. Muhammad Nawir bin Mut'ah. Oh iya, wah Masya Allah disebut. Bukan Muhammad Nawirnya saja, ayahnya pun disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Tapi nanti di akhirat, oh ini orang yang hadir maulid banyak untungnya, tidak terhingga. Subhanallah, bisa berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran itu zikir, ya, bukan hanya sholawat saja, tapi ada baca Al-Qurannya, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, semuanya dibaca di tempat yang mulia ini.
Jadi sekali kita ini bekerja, tapi banyak sekali yang kita dapatkan. Sekali menyelam, banyak jenis-jenis ikan kita dapatkan. Masya Allah, Masya Allah, untung dan untung. Makanya kalau ada acara peringatan maulid ini, kalau yang lain seperti acara kawinan, itu tidak boleh hadir sampean kecuali diundang. Ada undangannya nih, Muhammad Nawir beserta istri, itu saja yang boleh datang. Muhammad Nawir beserta istri yang dibawa 10 orang, tidak boleh itu. Iya, dibawa semuanya teman-temannya, ayo makan gratis katanya. Aku diundang, cuman dianya diundang satu, yang 8-nya tidak diundang. Haram makannya nasi di sana itu. Ya, nah, begitu juga. Ya, acara-acara nih apa namanya khitan. Ya, tapi ketika acara peringatan Maulid Nabi, sampean tidak diundang sama Haji Hasanul Basri. Tidak, saya tidak sampai. WA tidak ada. Secara lisan tidak dapat juga. Ini mau kemana ini? Mau ke rumahnya Bapak Haji Hasan Basri. Mau ngapain? Mau acara maulidan. Oh, saya ikut. Boleh. Ya, boleh. Subhanallah, luar biasa. Bahkan dianjurkan untuk hadir. Diundang, tidak diundang, hadir. Karena ini acaranya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang menyelenggarakannya Bapak Haji Hasanul Basri. Ini sunnah Nabi yang sebetulnya yang kita realisasikan. Jangan sunnah Nabi itu hanya diidentikan dengan kawin lagi. Ebine boleh. Waduh, ini di mana-mana ebine boleh. Ini nih sunnah-sunnah ini yang perlu dijaga, ini yang betul-betul bisa menghasilkan untuk kita di dunia berupa kebahagiaan, di akhirat juga bahagia. Subhanallah. Keberuntungan yang terakhir yang saya sampaikan di sini sebenarnya masih banyak. Orang yang hadir seperti ini nih, yang seperti ini pernah ini ditanyakan oleh malaikat kepada Allah. Ya, kata malaikat, ya Allah, itu mereka itu orang-orang Madura itu yang datang ke pengajian itu, niatnya mereka itu macam-macam ya Allah. Ada yang niatnya ingin melihat Habib Muhammad. Ada yang niatnya ingin mencari, harus mudah-mudahan dapat makan nanti di sana. Ada yang niatnya ketemu teman dan sebagainya. Itu bagaimana ya Allah? Tidak niatnya karenamu ya Allah. Niatnya ada yang karena materi, ada yang karena ini, itu dan lain sebagainya. Kata Allah, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Jangan macam-macam sampean, kata Allah. Saya tempeleng sampean. Selagi mereka hadir ke acara, ke pengajian dan ke majlisnya kekasihku Nabi Muhammad, apalagi untuk peringatan hari lahirnya, semuanya saya akan jadikan baik mereka itu. Masya Allah. Jadi semuanya kita dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, kata Allah. Ya, mereka yang hadir itu dari manapun tempatnya, apapun tujuannya, satu untuk bagi saya, untuk mereka, yaitu aku jadikan baik mereka semuanya. Tidak ada satu pun yang akan binasa dari mereka, tidak ada satu pun yang akan hancur dari mereka, melainkan semuanya satu baik, yang lainnya akan menjadi baik semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti disambung lagi di peringatan maulid berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah. Tidak harus panjang-panjang, ya, yang penting barokah, singkat, padat, bisa dipahami dan bisa dibawa pulang oleh-olehnya. Bukan